Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sekarang ini saya berada di kota Tegal dan saya masih tetap di dalam perjalanan ini akan menjelaskan tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa begitu riuhnya, ramainya orang-orang berada di alun-alun Mojopahit karena ingin menyaksikan bagaimanakah seorang emban Rogoweni yang akan menjalani sebuah hukuman karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan begitu keji, sehingga semuanya dibongkar oleh Raja Prabu Putri yang baru, yaitu Dyah Kusuma Wardhani. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kelihayan Dyah Kusuma Wardhani di saat dia berada di sebuah permusyawaratan Nahom Narendro Saptoprabu, dia saat itu hanya bersifat dan bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan dia sedang dalam keadaan menurut apa yang telah disetir oleh ibunya, yaitu Sri Sudewi atau Pandukasori atau Permaisuri, dan juga seakan-akan menurut apa yang telah disetir oleh emban Rogoweni, yaitu untuk tidak membongkar rahasia-rahasia yang selama ini dia lakukan. Tetapi dengan begitu gaya kalem dan setapak demi setapak rahasia yang tersimpan di dalam pribadinya, ternyata telah diwujudkan setelah dia menanyakan kepada Nahom Narendro, apakah seorang raja itu memiliki sabdo pendito ratu? Jawabnya adalah iya. Kemudian apakah sabdo pendito ratu itu merupakan undang-undang yang harus ditaati? Mereka mengatakan iya. Oleh sebab itu, kesempatan ini dipakai oleh Dyah Kusuma Wardhani untuk bersabda yang pertama kali, yaitu menangkap emban Rogoweni. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alun-alun yang sekian luasnya ini, dan saat itu pas kebetulan semua prajurit sedang melakukan pengepungan di istana untuk mengamankan, yaitu sebuah Nahom Narendro Saptoprabu. Mulai saat itu juga Rogoweni diseret, digelandang menuju ke tengah alun-alun karena Prabu Putri Dyah Kusuma Wardhani ingin menyaksikan langsung hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman mati. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dan yang lebih terkejut lagi, masyarakat Mojopahit tidak bisa memikir selama ini yang namanya Prabu Hayam Wuruk yang tergeletak, tergolek, tidak berdaya di pembaringan, ternyata tiba-tiba datang di alun-alun itu dan kemudian bersuara, serahkan hukuman itu kepada Dyah Kusuma Wardhani. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semua orang menjadi terheran-heran karena selama ini diketahui bahwa Prabu Hayam Wuruk sakit keras karena diracun oleh seorang emban yang namanya Rogoweni, dan sudah hampir 1 bulan tertidur tidak berdaya, bahkan mengangkat tangan saja tidak mampu, memiringkan badan saja tidak mampu. Tetapi sekarang sembuh total dan bisa menuju ke alun-alun dan menyampaikan, serahkan saja hukuman itu kepada
Diah Kusuma Wardhani. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu eksekusi dilaksanakan, hukuman mati dilaksanakan, yang masyarakat Mojopahit begitu bersorak-sorai setelah mengetahui ketegasan seorang Prabu Putri yang baru, yaitu Diah Kusuma Wardhani. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu apa yang terjadi? Tentu saja Kusuma Wardhani menyerahkan tahta kepada ayahnya kembali, karena yang berhak untuk menyandang gelar Prabu Hayam Wuruk, yang menyandang gelar seorang Prabu tidak lain adalah Hayam Wuruk. Yang berhak untuk memerintah tidak lain adalah Hayam Wuruk. Karena pergantian itu hanya bersifat sementara, hingga pada suatu saat kalau Prabu Hayam Wuruk dalam keadaan sudah sembuh dari sakitnya, maka harus diserahkan kembali. Dan sekarang Diah Kusuma Wardhani menyerahkan tahta itu kembali kepada orang tuanya, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang apa yang dilakukan Prabu Hayam Wuruk? Maka pertama-tama yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk adalah menggelar kembali Pahom Narendro Saptoprabu, sehingga seluruh kerabat dekat dari Prabu Hayam Wuruk dikumpulkan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat sidang Pahom Narendro Saptoprabu digelar, kemudian Prabu Hayam Wuruk duduk kembali di singgasananya, maka wajah-wajah dari anggota Pahom Narendro Saptoprabu demikian takutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Hayam Wuruk kemudian menjelaskan kepada anggota Saptoprabu dan semua Poncori Wilwotikto yang dipimpin oleh Gajah Anggur. Keterangannya adalah sungguh sangat mengejutkan. Wahai, dengarkan seluruh sanak kerabatku. Sebenarnya aku sudah dalam keadaan sembuh total. Itu kira-kira 10 hari yang lalu. Dan sebelum 10 hari yang lalu, di saat 20 hari yang lalu, saya sudah mulai sadar. Tetapi badanku masih belum bisa digerakkan dengan normal. Tetapi pikiranku dan kesadaranku sudah pulih penuh. Kamu harus tahu, satu-satunya orang yang sungguh sangat setia merawat saya dan selalu setiap hari mengunjungi saya adalah Bini Aji dan putraku Raden Wirobumi. Sehingga aku setiap hari bisa berkomunikasi dengan Wirobumi. Tetapi orang lain mengira aku di luar kesadaran. Orang lain mengira aku tergolek tidak berdaya. Sebenarnya 20 hari yang lalu saya sudah sadar. Hanya saya masih belum begitu bisa menggerakkan badan-badanku. Tetapi seluruh pikiranku adalah normal. Aku sudah bisa berkata. Aku sudah bisa mengarahkan. Tetapi setelah 10 hari terhitung dari sekarang ini, maka aku sudah bisa berjalan normal seperti biasa. Tapi
aku masih tetap berpura-pura sakit tidak berdaya. Karena aku ingin mengetahui bagaimanakah sikap dari sanak familiku yang tergabung di dalam anggota Pahom Narendra Sabto Prabu. Ternyata satu orang yang suaminya sedang dalam keadaan sakit, tergolek tidak berdaya, satu hari pun tidak pernah menjenguk saya. Tetapi di dalam sidang, dia mengatakan satu-satunya orang yang mengharapkan kesembuhan dari Prabu Hayam Wuruk adalah saya, istrinya sebagai seorang permaisuri. Luar biasa. Luar biasa. Benarkah kata-kata itu? Sehari saja tidak pernah menjenguk. Sampai aku sakit 1 bulan lebih. Tetapi tiba-tiba dia mengatakan di dalam sidang ini, mengatakan bahwa orang yang paling mengharapkan kesembuhan dari Prabu Hayam Wuruk adalah saya. Sungguh sebuah sandiwara yang luar biasa. Mestinya dia bukan itu yang dikatakan di dalam hatinya. Yang benar adalah dia mendoakan supaya saya cepat mati. Itu kenyataannya. Kalian harus tahu semuanya. Wirobumi, aku perintahkan untuk mengumpulkan ribuan prajurit. Itu adalah ide dari saya. Aku yang memerintahkan. Aku ingin mengetahui bagaimana reaksi dari keluarga saya terhadap apa yang dilakukan oleh Wirobumi. Karena mereka semuanya rata-rata tidak suka dengan anak saya. Dan aku tetap mengawasi. Dan bagaimana sikap dari Poncori Wilwotekto? Bagaimana sikap dari Paman Gajah Enggon? Bagaimana sikap dari Paman Nolo? Dan bagaimana sikap dari Brito Mantri Empu Tanding? Semuanya sudah saya baca setelah kejadian ini. Karena saat itu saya sudah bisa berjalan. Saya sudah bisa apa saja. Sehingga sewaktu-waktu andai kata terjadi sesuatu dan lain hal, ketika anak saya mengumpulkan prajurit-prajurit Mojopahit, kemudian dituduh melakukan pemberontakan, maka saya akan tampil. Ujian bagi anak saya, Wirobumi, lolos. Dia bisa mengendalikan, dia bisa mengumpulkan, dan sekaligus mengendalikan puluhan ribu prajurit yang kumpul di alun-alun. Ternyata ada juga yang mengatakan di Pahom Narendra ini bahwa lihat itu kekosongan pemerintahan. Akhirnya Minak Jinggo itu ingin melakukan kekacauan, ingin melakukan perebutan kekuasaan. Luar biasa. Ini aku sebetulnya ingin menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi aku menghitung. Karena dia adalah ibu dari anak saya. Paduka Sori, Sri Sudewi, sudah keterlaluan. Benar-benar sudah keterlaluan. Kesalahannya adalah melindungi Ronggowuni. Emban Rogoweni yang begitu kejam, ternyata bisa bergerak bebas. Siapa yang mendanai? Siapa di balik itu semuanya? Siapa orang kuat yang ada di belakangnya? Tidak lain adalah Paduka Sori. Jangan pernah memungkir lagi untuk membuat sebuah kelompok di luar sana. Itu pasti
membutuhkan dana. Dari mana Emban Rogowo ini mendapatkan dana-dana itu? Kalau tidak pada orang yang kuat. Dana-dana itu justru malah dikembalikan untuk mempulosorong keluarga saya, untuk menyakiti keluarga saya, bahkan ingin membunuh saya. Ini sekarang semuanya sudah jelas. Semuanya sudah jelas. Siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kalau aku mau, maka orang-orang itu akan aku hukum dengan hukuman yang berat. Tapi semuanya itu, aku masih punya perhitungan. Karena bagaimanapun dia adalah istriku. Bagaimanapun dia, Paduka Sori, adalah ibu dari anakku. Tetapi aku mengharapkan dengan kejadian ini, semoga insaf, semoga sadar, dan hentikan niat-niat jahat. Dan ayo kita bangkit kembali. Dan jangan pernah menyakiti sesama keluarga. Sebuah takhta menjadi seorang prabu, menjadi seorang raja, itu sama dengan tanggung jawab. Apa artinya kalau menjadi seorang prabu atau menjadi raja, kemudian raja melakukan hal-hal yang tidak bijaksana? Apa jadinya? Hancur kerajaan ini, dan keberlangsungan kerajaan ini dipertanyakan. Oleh sebab itu, menjadi seorang prabu adalah wujud dari sebuah tanggung jawab yang besar. Ini negara, jangan dibuat main-main. Sudah, aku himbau kepada semua keluarga saya, ayo, kita jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita semuanya ini adalah dibebani oleh sebuah tugas, oleh kakek buyut kita. Jadi kita harus benar-benar memegang negara ini sesuai dengan kemampuan. Jangan menuruti ego untuk menguasai kekuasaan. Tapi ayo diukur dengan kemampuan kita. Dan sekarang sungguh sebuah kebiadaban yang luar biasa yang diperlakukan kepada anak saya dan menantu saya. Berdasarkan laporan dari dia, Kusumawardhani, suaminya disiksa habis-habisan. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Oleh sebab itu, aku perintahkan kepada seluruh prajurit untuk menyisir setiap rumah yang ada di kota raja ini tanpa kecuali. Dan berdasarkan keterangan dari Kusumawardhani, rumah yang dipakai untuk menyekat menantu saya, yaitu Raden Noropatio, adalah rumah itu besar. Kemudian yang kedua, di dinding-dinding rumah itu banyak pajangan-pajangan menjangan, kepala menjangan yang dikeringkan, dan kepala ular. Saya ulang, kepala macan yang dikeringkan, dan ada ular yang kulitnya sudah dikeringkan kemudian dijadikan pajangan. Maka disitulah tempat di mana menantu saya disekap dan disiksa. Oleh sebab itu, kepada Rakrian Mantri Mukya Gajah Mada dan kepada Laksamana Nawas,
Dan anakku Wirobumi, bekerjalah bahu-membahu, carilah dan temukan secepat mungkin, hidup atau mati. Temukan. Memang kalau berdasarkan keterangan dari putriku Diah Kusumawardhani bahwa suaminya dijaga oleh Algojo, ada 7 orang. Ada 7 orang. Kemudian ada kepala Algojo yang namanya Mahisa Arga. Tangkap dia. Tangkap dia. Dan temukan 7 Algojo itu. Oleh sebab itu, aku perintahkan sekali lagi, jangan sampai ada rumah yang tidak digeledah. Temukan segera supaya semuanya selesai. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa, Prabu Hayam Wuruk begitu menakutkan. Apa yang diucapkan tegas, tidak ragu-ragu. Di dalam memberikan garis komando, tidak pernah ragu-ragu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di kesempatan lain, datanglah adiknya, yaitu dia, Nirtaja Duhi Tendu Dewi, dan Raden Larang. Sowan menghadap secara pribadi kepada kakaknya. Apa itu? Intinya adalah ingin menanyakan putranya, yaitu Bre Wirabumi, apakah sudah memiliki pasangan atau tidak? Apakah sudah memiliki calon istri atau tidak? Dan apabila belum memiliki, maka dia Nirtaja Rajasa Duhi Tendu Dewi ingin meminangnya sebagai menantu, yaitu akan dijodohkan dengan putrinya, yaitu Roro Alem. Kemudian Prabu Hayam Wuruk mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian adiknya yang ingin meminang keponakannya, yaitu Raden Wirobumi atau Raden Notorojo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah Raden Wirobumi sudah memiliki gadis atau belum? Kemudian apakah Raden Wirobumi mau dijodohkan dengan keponakan dari ayahnya, yaitu Roro Alamu, yang berasal dari Later, putri dari Diah Nirtaja Duhi Tendu Dewi dengan Raden Larang? Dan bagaimanakah? Apakah Raden Noropati ditemukan atau tidak ditemukan? Dan apabila ditemukan, bagaimana keadaannya? Apakah ditemukan dalam keadaan sudah mati atau ditemukan dalam keadaan masih hidup? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.